Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 22 Mei. Kecelakaan maut di Sanxia mengakibatkan 3 orang meninggal dan hingga kini masih ada 9 yang dirawat di rumah sakit. Pengemudi penyebab kecelakaan belum dapat memberikan pernyataan sejauh ini. Departemen Hukum Kota New Taipei menyatakan bahwa pihaknya sudah memulai prosedur relevan untuk mengajukan permohonan penyitaan sementara terhadap pelaku. Sementara itu, sebuah acara bela sungkawa sedang diorganisasi oleh kelompok peduli hak jalan untuk diadakan akhir pekan ini guna mengenang para korban. Persembahan origami burung bangau dan bintang serta kartu dan surat sebagai ungkapan duka membanjiri meja dan tiang listrik di lokasi kejadian. Sudah hari keempat sejak kecelakaan di Sanxia, Kota New Taipei, tetapi masih banyak warga yang mendatangi lokasi untuk menyampaikan bela sungkawa. Hingga kini, masih ada 9 korban yang dirawat di rumah sakit. Departemen Pendidikan Kota New Taipei menyampaikan bahawa 3 siswa SMP yang terluka dirawat di ruang rawat biasa dan 4 lainnya di ICU. Namun dalam beberapa hari ke depan, 3 dari mereka juga akan dipindahkan ke ruang rawat biasa. Pengemudi penyebab kecelakaan yang berusia 78 tahun juga masih menjalani perawatan di ruang ICU dan belum dapat dimintai keterangan. Pihak rumah sakit menyampaikan bahawa tanda-tanda vitalnya mulai stabil tetapi kondisi kesadarannya masih perlu dipantau. 现在就是怕他会沟讨那个财产，希望是说大家一起申请假扣押，因为大家的力量会比较好。 Khawatir pelaku kecelakaan akan mengalihkan aset, keluarga korban berharap agar permohonan penyitaan sementara segera diajukan. Departemen Hukum Pemerintah Kota New Taipei telah menugaskan Asosiasi Dukungan Korban untuk memulai proses tersebut. Sementara itu, Dewan Keselamatan Transportasi Taiwan telah mengklasifikasikan insiden ini sebagai kecelakaan lalu lintas besar dan tengah melakukan penyelidikan. Di sisi lain, kelompok peduli hak jalan menggelar kegiatan Bangau Kertas Putih dan mengajak masyarakat untuk kembali ke lokasi kejadian akhir pekan ini guna mengheningkan cipta bagi para korban. Seiring penonaktifan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN nomor 3 pada tanggal 17, Taiwan resmi menjadi negara non-nuklir. Tapi menurut Biro Perlindungan Lingkungan atau EPB Kota Taichung, dari 10 unit di PLTU Taichung yang merupakan PLTU terbesar di Taiwan, ada 9 yang aktif secara bersamaan baru-baru ini. Mereka pun mempertanyakan kemungkinan krisis pasokan listrik nasional yang memaksa PLTU Taichung harus beroperasi nyaris maksimal. Setelah penghentian pasokan listrik tenaga nuklir pada 17 Mei, apakah Taiwan akan semakin bergantung pada PLTU? Biro Perlindungan Lingkungan Kota Taichung menyampaikan bahawa pada malam sebelumnya, 9 dari 10 unit PLTU Taichung aktif dengan 8 diantaranya beroperasi di atas 90% kapasitas hingga tanggal 20. Mereka mempertanyakan kemungkinan krisis pasokan listrik nasional setelah penutupan unit 2 PLTN nomor 3 sehingga PLTU Taichung harus beroperasi nyaris maksimal. 我们在怀疑是不是说电力真的不够？如果是不够，那就真的要台电要老实讲。 Penggunaan batubara meningkat dari 32.300 ton pada 16 Mei sebelum PLTN nomor 3 berhenti beroperasi menjadi 46.400 ton pada 19 Mei, tertinggi sepanjang tahun ini. Meski konsumsi batubara melonjak, data dari Jaringan Pemantau Kualitas Udara Kementerian Perlindungan Lingkungan menunjukkan kualitas udara di Taiwan Tengah tetap pada tingkat sedang hingga baik. Namun kelompok peduli lingkungan menilai data di luar musim polusi udara kurang relevan dan lebih mengkhawatirkan kondisi udara saat musim polusi berlangsung. 这就是我们忧虑，就是说接下来氮氧化物会大增，然后衍生性 PM2.5跟臭氧可能也会再增加。 Taipower menyatakan akan terus memperluas upaya pengurangan batu bara. Emisi polusi udara tahun lalu tercatat turun hingga 76% dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga gas yang baru diperkirakan akan mulai beroperasi pada paruh kedua tahun ini. Sebagian PLTU berbahan batu bara akan dibongkar atau dialihkan menjadi unit cadangan. Terdampak gelombang dingin di awal tahun, pohon serikaya yang dibudidaya di Guilin, Tainan yang seharusnya sedang memasuki musim panen, semuanya kini terlihat gundul tanpa buah, mengakibatkan penurunan produksi sebesar 50%. Mangga di kawasan Yuqing juga di Tainan mengalami kondisi serupa. Harga mangga Irwin yang paling populer telah meroket hingga melampaui $100 per cin. Bulan Juli dan Agustus setiap tahun adalah musim panen serikaya di Taiwan. Di kebun yang berada di Guilin ini, buah serikaya di atas pohon seharusnya sudah harus berukuran kepalan tangan, tapi semuanya terlihat gundul.
Selain Srikaya, mangga di Yiqing juga terdampak gelombang dingin yang melanda pada awal tahun. Produksi mangga berkurang drastis, terutama varian populer seperti Irwin yang harganya telah menembus $100 per cin. Sementara harga varian Qinhuang dan Yuan juga terus meroket. Di jalan es mangga paling terkenal di Yiqing, toko-toko mulai menyesuaikan harga untuk menanggapi kenaikan modal. Masalah kecanduan ponsel terutama para kalangan pelajar telah memicu banyak diskusi. Kementerian Pendidikan kemarin mengumumkan draft prinsip pengelolaan penggunaan perangkat seluler di sekolah bagi siswa SMA ke bawah, menetapkan bahwa ponsel siswa SD dan SMP harus disimpan terpusat oleh sekolah atau kelas, sedangkan untuk SMA pengelolaan diberlakukan melalui musyawarah demokratis. Pagi-pagi sebelum belajar, para siswa secara bergiliran meletakkan ponsel mereka ke dalam lemari dan dikunci. Ponsel hanya bisa dikeluarkan setelah kelas. Pada tanggal 21, Kementerian Pendidikan mengumumkan draft prinsip pengelolaan penggunaan perangkat seluler di sekolah bagi siswa SMA ke bawah yang kemudian memicu diskusi hangat. 上课的时候，假设如果都没有用到的话，我觉得可以就是暂时集中管理起来，我是觉得没有问题的。 Dalam draft disebutkan, ponsel siswa SD dan SMP harus disimpan terpusat oleh sekolah atau kelas setelah diberlakukan melalui persetujuan rapat sekolah. Untuk SMA, pengelolaan harus melibatkan orang tua, guru, dan siswa dan diterapkan secara seragam. Sekolah dapat melakukan penyesuaian aturan sesuai jenis perangkat dan situasi secara fleksibel. Kelompok siswa berharap ponsel hanya disimpan selama jam belajar, bukan sepanjang waktu di sekolah agar tidak terlalu membatasi. Sementara guru khawatir akan muncul perselisihan jika aturan pengelolaan tidak jelas. Kementerian Pendidikan akan menghimpun masukan dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan kebijakan berikutnya. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan pada tanggal 21, pemimpin Hamas Muhammad Sinwar mungkin telah dibunuh oleh tentara Israel. PBB sementara itu mengatakan ketidakpuasannya dan mengingatkan bahwa andai kata pasukan bantuan tidak mampu memasuki Gaza dalam waktu 48 jam, 14.000 bayi diperkirakan akan meninggal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada tanggal 21, perang akan diteruskan hingga Hamas melucuti senjatanya. Dia juga mengklaim bahwa pemimpin Hamas Muhammad Sinwar telah tewas ditembak dalam serangan udara Israel terhadap sebuah rumah sakit di Gaza tidak lama lalu. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.